Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Nur Gifari dari kelas PRI semester 4B dengan NIM 228101035. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, pendekatan, strategi dan metode pembelajaran. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan pertama dari pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadai, menginspirasi, mendengarkan, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, metode pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu satu, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau bisa disebut student center approach, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, bisa disebut teacher center approach. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Newman dan Logan mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama, basic way, yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur, kriteria, dan patokan ukuran standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan, achievement atau usaha. Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut adalah 1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan peserta didik, pribadi peserta didik. Kedua, mempertimbangkan dan memilih pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran bangku keberhasilan. Sementara itu, Camp Wina Sanjaya 2008 mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David Wina Sanjaya 2008, menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian pula, yaitu 1. Exposition discovery learning, dan 2. Group individual learning. Round 3 dalam Wina Sanjaya 2008. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara segi pembelajaran induktif dan segi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah way in achieving something. Jadi metode pembelajaran dapat diartikan
sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya 1 ceramah, 2 demonstrasi, 3 diskusi, 4 simulasi, 5 laboratorium, 6 pengalaman lapangan, 7 brainstorming, 8 debat, 9 simposium, dan sebagainya. Sekian dari saya dari 3 hal tersebut yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki dengan NIM 22810010052. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode yang secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan terdapat 2 orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam teknik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat mengenal bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni. Apabila antara pendekatan strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berkenaan dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan Marcia Well mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal humanistik, dan yang keempat adalah model modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Di luar istilah-istilah tersebut, dalam proses pembelajaran dikenal juga istilah desain pembelajaran. Jika strategi pembelajaran lebih berkenaan dengan pola umum dan prosedur umum aktivitas pembelajaran, sedangkan desain pembelajaran lebih merujuk kepada cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran tertentu. Jika dianalogikan dengan pembuatan rumah, strategi pembelajaran tentang berbagai kemungkinan tipe atau jenis rumah yang hendak dibangun.
rumah yang akan dibangun beserta bahan-bahan yang diperlukan dan urutan-urutan langkah konstruksinya maupun kriteria penyelesaiannya, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir setelah ditetapkan tipe rumah yang akan dibangun. Berdasarkan uraian di atas bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, sebagaimana disyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.